Jih, dalam Pak. Oh, jih, jih. Matur sembah nuwun. Oh, jih. Sudah kita mulai saja, Pak. Pak Rohani sampun siap nggih? Insya Allah siap, Pak. Jih, Pak. Pak udah. Kie- Ya. Ih. Ih. Terima kasih Pak Huda, Bu Zul, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di dalam room Webex seminar Kamisan dalam jaringan kali ini, edisi Kamis 2 April 2020. Tetap sehat, meski di rumah terus produktif, meski di rumah terus berbagi, meski di rumah terus terhubung, dan meski di rumah terus update. Bapak Ibu sekalian, ini adalah minggu ketiga setelah penerapan belajar dari rumah. Tentu ada banyak catatan, ada banyak best practice yang kita peroleh dari layanan kita kepada siswa, utamanya dalam pembelajaran di tempat kita masing-masing. Oleh karena itu malam hari ini SLCC PGRI Jawa Tengah mengangkat tema yang semoga ini sangat membantu kita semua, utamanya dalam rangka kita menjalankan, mengamankan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, yaitu tentang mempersiapkan sistem penilaian ya. Dalam hal ini menggunakan QR Code dan Mong Exambro. Malam hari ini berbahagia sekali praktisi sekaligus ahlinya dalam QR Code dan Mong Exambro, Bapak Rohani SPDI, berkenan untuk membagikan best practice-nya kepada kita semua, sekaligus nanti kita akan belajar bersama. Sehari-hari Pak Rohani adalah guru di Madrasah Ibtidaiyah di Salatiga. Beliau sudah lama sekali bergelut dengan QR Code dan Mong Exambro, utamanya di dalam menjalankan sistem penilaian di sekolahannya. Lebih detailnya kita ikuti saja paparan dari Pak Rohani. Kepada Bapak Rohani, sepenuhnya Vikon kami serahkan kepada panjenengan untuk memaparkan, kemudian nanti akan diikuti oleh sesi tanya jawab. Terima kasih. Semoga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Huda dan Bapak Sabto yang pada malam hari ini memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa sharing. Tidak belajar tapi hanya sharing, karena ini juga pengalaman-pengalaman yang menurut kami itu perlu kita sharingkan dan kita diskusikan. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam hari ini, terima kasih telah hadir di pertemuan pada malam hari ini. Semoga dalam pertemuan hari ini mendapatkan manfaat kepada kita semua. Tentunya banyak sekali kekurangan dari saya. Ini hanya sekedar kita sharing berkaitan dengan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita yaitu berkaitan dengan QR Code dan example nanti yang akan kita bahas. Nanti ada dua sesi. Yang pertama nanti kami akan paparkan
berkaitan dengan Mong Exam Bro, QR Code dan Mong Exam Bro. Kemudian yang kedua nanti kita mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara untuk membuatnya dan bagaimana cara untuk mengaplikasinya di pembelajaran. QR Code dan Mong Exam Bro. Yang pertama, pengertian QR Code adalah singkatan dari Quick Response Code. Sebuah titik hitam yang disusun secara grid dengan background putih. QR Code itu berbeda dengan barcode. QR Code itu yang sebelah sini, yang ini adalah QR Code. Jadi berupa titik-titik, dan yang sebelah sini berupa barcode. Kalau kita barcode itu baik barcode maupun QR Code sering kita lihat di label-label kemasan. Contoh misalnya di kardus dan di seterusnya. Itu mesti ada yang barcode dan QR Code. Oleh karena itu, perbedaannya jika barcode itu hanya bersifat satu dimensi. Kalau QR Code bersifat dua dimensi, yang berarti sebuah QR Code itu dapat menampung 350 kali lebih banyak informasi dari sebuah barcode UPC. Ini. Jadi, sebuah tulisan satu lembar itu bisa diwujudkan dengan QR Code seperti ini. Jadi tidak perlu kita membutuhkan berlembar-lembar makalah dan seterusnya. Cukup nanti kita memberikan QR Code saja, nanti di-scan, terus nanti mereka sudah dapat materi yang mereka butuhkan. Kemudian QR Code tool itu ada dua. Yang pertama adalah scannernya dan yang kedua adalah generatornya. QR Code generator berfungsi untuk membuat QR Code. Ini Bapak Ibu. Nanti untuk pembuatan QR Code generator ini nanti sangat mudah sekali. Itu bisa nanti untuk URL, bisa untuk teks, bisa untuk video, dan seterusnya. Nanti banyak sekali kegunaannya di sini, nanti perlu kita praktekkan. Dan di sini QR Code generator ini nanti berfungsi untuk membuatnya. Jadi sebetulnya banyak sekali Bapak dan Ibu di internet itu QR Code generator. Baik itu yang berbayar maupun tidak berbayar. Tapi kebanyakan tidak berbayar, kita gunakan tidak berbayar. Baik itu di laptop maupun di aplikasi kita. Oleh karena itu nanti setelah kita mendapatkan QR Code ini, nanti semoga saja bisa mempermudah kita. Ini, nanti kita untuk membuat QR Code itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada QR Code generator, ada QR Code generator, dan ada yang generator Mangai dan seterusnya. Nanti di situ ada kelebihan dan kekurangannya. Ada QR Explore, nah, itu juga nanti bisa kita gunakan. Sebetulnya banyak sekali di pembelajaran di YouTube itu yang berkaitan dengan QR Code. Tapi biasanya kita hanya melihat, belum kita terapkan. Dan yang kedua adalah QR Code Scanner. QR Code Scanner itu adalah untuk membaca QR Code. Jadi setelah kita scan, menggunakan tentunya setelah HP kita itu ada scannernya, nanti kita tinggal mindai seperti ini. Setelah mindai, nanti di atasnya sini sudah ada alamatnya. Misalnya kita mau soal misalnya, Google Form atau Google Classroom misalnya. Dan nanti dengan QR Code ini, nanti langsung bisa menuju alamatnya. Nanti bagaimana cara untuk QR Code yang disambungkan dengan Mong Exam Bro, ya nanti perlu kita bahas sehingga anak itu kalau misalnya dia mau mengerjakan tidak memerlukan kertas lagi sekarang. Sekarang dengan modal HP dan modal QR Code itu anak sudah bisa mengerjakan melalui Mong Exam Bro. Itu nanti kita kolaborasi. Untuk QR Code Scanner itu juga ada Bapak Ibu. Banyak sekali yang ada di internet. Dan itu free. Jadi kita sangat mudah sekali. Tapi untuk QR Code Scanner yang ada di laptop, terus terang, kami belum pernah mengaplikasikannya. Walaupun kami juga pernah melihat di tutorial-tutorial itu bisa. Tetapi kami lebih langsung kita dominasi ke praktisnya. Jadi anak langsung ada scannernya, ada mau Exam Bro-nya, lalu tinggal scanner. Jadi lebih kita ke aplikasinya, tidak ke
laptopnya, karena anak-anak itu banyak kan punya HP tapi tidak punya laptop kalau di tempat kami. Ini penampakan di HP Bapak Ibu. Nah, tinggal kita tulis di sini, nanti banyak sekali pilihan-pilihan. Nanti QR code generator itu fungsinya untuk membuatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemanfaatan Pak Rohani, mohon maaf, mic-nya sempat putus, Pak. Oh gitu, ya. Tes sudah? Sampun Pak. Oke, kita lanjutkan. Pemanfaatan QR code. Oke, selanjutnya adalah pemanfaatan QR code. Sempat putus suaranya, Pak. Oh iya, ini sudah bisa didengar, Pak. Halo? Tes. Sudah. Iya? Oh, jelas. Oh, gitu ya. Kode dari Pak Sabto? Sekarang sudah muncul, Pak. Oh, gitu. Oke. Ini bagus, ini bagus. Oke, kami lanjutkan. Selanjutnya adalah pemanfaatan QR code dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah materi ini ketika kita mengikuti VCT kemarin. Tapi tetap kita sampaikan di sini. Yang ini saya ambil dari Ibu Muslihatun, tapi tidak masalah. Yang pertama itu adalah sebagai sistem pembayaran dengan teknologi QR. Ini biasanya kalau misalnya di negara-negara maju sudah pakai ini, Bapak Ibu, tapi kita masih belum. Kemudian ini sebagai pembayaran. Yang kedua adalah sebagai media promosi, promosi, spanduk, flyer, dan seperti tadi yang telah kita sharekan tadi, flyer tadi atau banner tadi, itu semuanya ada QR code-nya seperti ini, Bapak dan Ibu. Itu sebetulnya mempermudah kita dalam hal penulisan, Kalau kita misalnya males untuk menulis bit.ly garing SLCC dan seterusnya, kita cukup scan dari ini QR code-nya, itu cukup. Itu. Kemudian karena ini berfungsi untuk memudahkan calon pelanggan dan seterusnya. Ini dalam hal media promosi. Tapi ini kita lewati saja, kita langsung masuk ke bidang pendidikan. Ini kartu nama juga kita dimudahkan dengan adanya QR code juga. Ditempatkan pada kartu nama sehingga dapat memudahkan memindahkan detail kontak dari kartu ke HP itu. Jadi bisa untuk teks, bisa untuk alamat URL, bisa untuk angka dan seterusnya. Kegunaan QR code sangat banyak sekali. Itu baik untuk seminar juga. Sekarang seminar itu mengandalkan QR code-nya karena lebih praktis. Kemudian dalam bidang pendidikan, Bapak Ibu, dalam bidang pendidikan misalnya materi-materi yang berkaitan dengan ini, presentasi dan seterusnya, sekarang kita tidak perlu menggunakan flash disk, tidak perlu kita harus repot-repot di drive, cukup dengan QR code nanti sudah masuk di drive-nya si sang pemateri. Jadi kita bisa download sepuasnya sesuai dengan link yang diberikan. Kemudian multimedia juga, untuk gambar, video, animasi itu semuanya bisa kita wujudkan dalam QR code. Kemudian sebagai jawaban dari pertanyaan, itu misalnya kita kuis pertanyaan, kemudian jawabannya adalah QR code sehingga anak itu sangat senang untuk bermain. Itu biasanya untuk anak-anak kelas 1 dan seterusnya, itu kalau misalnya sudah bisa memanfaatkan QR code bagus. Kemudian membedakan perintah dalam kegiatan belajar kelompok dan seterusnya. Kemudian cek validitas sertifikat. Nah, sekarang banyak sekali pelatihan online yang di situ di sertifikatnya itu ada namanya, ada QR code-nya. QR code-nya ini berguna untuk validasi dari mana sertifikat itu diterbitkan dan bisa dipertanggungjawabkan enggak. Maka di situ ketika QR code-nya di-scan, nanti ada gambar sertifikatnya plus nama kita dan asal kita. Itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah untuk penilaian. Untuk kita penilaian.
Nah ini contohnya ini Bapak Ibu. Di gambar ini, jadi anak itu ketika mau penilaian itu cukup memindai, cukup di scan, kemudian anak itu cukup dengan menggunakan HP. Jadi tidak perlu menggunakan kertas. Itu. Kita kembali lagi ke yang tadi Bapak Ibu. Kami sudah bisa menerapkan di sini Bapak Ibu. Di kartu anak, KTP, kartu tanda pelajar itu sudah kita terapkan di sini Bapak Ibu. Bisa dilihat. Nah, ini. Kita sudah menggunakan seperti ini. Jadi setiap anak itu ada QR code-nya. Jadi nanti di QR code ini ada namanya dan anak itu kelas berapa. Ini hanya untuk mempermudah. Jadi ketika ada QR code seperti ini, kita juga nanti bisa memanfaatkan namanya itu apa namanya daftar hadir online, atau barcode to Excel. Kalau di HP itu namanya barcode to Excel. Jadi anak itu cukup di scan ininya, cukup scan di QR code-nya. Nanti anak itu sudah kelihatan hadirnya jam berapa, kemudian pada event apa itu sudah ada Bapak Ibu ini. Jadi ketika kita membuat kartu pelajar atau tanda pelajar itu dikasih kode QR code-nya supaya nanti mempermudah dalam hal untuk daftar hadir dan seterusnya. Jadi tidak perlu kita membawa apa namanya? Tidak perlu membawa buku ke sana kemari. Kita cukup scan QR code-nya, anak itu sudah muncul sendiri. Itu. Kemudian selanjutnya untuk penilaian Bapak Ibu, untuk penilaiannya sudah kami terapkan, itu kita cukup memberikan QR code-nya kepada anak. Ini contohnya seperti ini yang kami laksanakan kemarin. Nah ini. Contoh misalnya bahasa Jawa, itu cukup kita menggunakan QR code soalnya ini, dan soalnya ini nanti linknya menuju ke Google Form. Kita masih memakai Google Form. Ini nanti masuk ke Google Form sehingga anak langsung bisa melihat soal-soalnya. Dan ini kita kolaborasi dengan Mong Exambro. Mong Exambro itu kenapa kita pakai Mong Exambro? Karena dengan Mong Exambro itu nanti anak tidak bisa membuka aplikasi yang lain. Itu nanti kita jelaskan di selanjutnya. Kemudian apa itu Mong Exambro itu? Nah, kita lihat. Saya ambil juga di www.mong. Mong Exambro merupakan aplikasi pendidikan yang bisa digunakan Bapak Ibu guru di Indonesia untuk memudahkan. Intinya adalah bisa kita gunakan untuk Google Formulir, Office 365 Formulir, aplikasi UNBK dan seterusnya. Ini sangat mudah Bapak Ibu. Cukup dia mempunyai HP, punya tablet dan mempunyai jaringan, sudah bisa kita melaksanakan. Nah ini Bapak Ibu, nanti bentuknya seperti ini. Mong Exambro, exam browser untuk soal online. Nih. Ini pada penggunaan aplikasi Mong Exambro ini, siswa akan diminta untuk memasukkan alamat. Nanti ada dua tombol, satu untuk alamat, yang satu untuk QR code-nya. Ini. Jadi banyak, ini kan termasuk panjang Bapak Ibu. Walaupun nanti kita pendekkan jadi form, tetap masih rumit untuk dibaca. Itu. Walaupun nanti dibuat bit.ly seperti ini, kadang-kadang juga susah masuknya. Nah itu. Makanya kita memerlukan QR code. Nah ini Bapak Ibu. Ini contoh hanya memerlukan 2,5 MB. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Exambro. Nah ini. Nanti ada memasukkan server dan scan QR code alamat server. Jadi cukup kita scan, nanti anak sudah bisa. Tidak harus memasukkan alamat servernya. Jadi cukup di scan. Tetapi yang kami lakukan kemarin itu untuk alamatnya itu tidak boleh pakai HTTP atau www, itu tidak boleh. Maka kita menggunakan QR code generator yang kita buatkan, maka QR code Monkey yang kita gunakan untuk membuat QR code-nya. Nah, bagaimana tekniknya nanti akan kami tunjukkan. Nah, ini nanti akan menuju seperti ini. Ini Bapak Ibu sudah familiar dengan ini. Dengan Mong Exambro seperti ini, anak itu tidak bisa
membuka aplikasi yang lain. Misalnya dia hanya mempunyai satu HP, ya cukup itu. Jadi dia tidak bisa menutup, tidak bisa screenshot dan seterusnya. Pokoknya adanya di sini soal sebelum ditutup, maka anak sebelum selesai, anak tidak bisa keluar dari HP-nya. Jadi ini cukup murah Bapak Ibu dan sederhana sekali karena hanya 2,5 MB. Nah, yang kita gunakan ini Bapak Ibu, QR code Monkey yang kita gunakan di sini 100% free. Kita gunakan ini. Ini bisa digunakan untuk URL, teks, email, phone, SMS dan seterusnya. Ini. Nah, untuk memasukkan alamat yang ada di Google Form atau dari form itu kita masukkan di sini Bapak Ibu dengan fitur teks. Dengan fitur teks nanti HTTP-nya nanti kita hilangkan, tinggal doc dan seterusnya atau form dan seterusnya. Tidak boleh ada HTTP-nya. Itu. Nah ini tadi sudah kami sampaikan, nanti anak cukup scan seperti ini. Biasanya anak itu kita kasih jam, misalnya satu mata pelajaran itu biasanya 1 jam lebih 1 jam lah misalnya. Tapi kalau anak itu memakai handphone itu, kalau anak yang pinter cukup tidak sampai 1 jam. Tapi kalau anak yang kurang itu mungkin membutuhkan. Tapi disitulah kita mengetahui kompetensi anak secara akurat. Dalam arti apa? Dalam arti kecepatan pikiran anak itu bisa dibaca dari hasil tersebut. Nah ini yang kita terapkan kemarin Bapak Ibu. Yang kita terapkan di sekolah kemarin seperti ini. Kenapa kita menggunakan Perbus? Karena di kelas-kelas kita itu kita sudah ada WiFi, tapi belum bisa menjangkau secara keseluruhan. Maka di bawahnya perpustakaan ini ada servernya, maka kuatnya pakai servernya yang itu. Nah, diperbuskan kuat. Maka kita cukup menunjukkan QR code-nya di sini. Kita pakai laptop dan ini cukup kita kasih ini, anak dari jauh anak itu bisa nyekan melalui Mung Exam Pro. Nah ini kemarin yang kita uji cobakan, ya memang baru perdana untuk kelas 6 ini. Jadi baik nanti untuk PAT maupun ujian madrasah kita nanti menggunakan ini, tapi ini nyun sewu masih berantakan. Jadi belum bisa kita optimalkan. Tapi nanti di percobaan yang tahun-tahun yang akan datang mungkin lebih baik dengan di kelas sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Oke Bapak Ibu, bagi guru yang penting itu praktek saja. Jadi kalau teori itu biasanya kalau Bapak Ibu guru itu sudah bosan lah. Nah, kita masuk ke praktek saja. Itu. Oke, Bapak Ibu kita langsung praktek bagaimana cara membuat QR code, baik QR code 1 maupun QR code dalam banyak QR code. Nanti ada aplikasinya. Yang pertama cukup kita kalau pakai laptop cukup kita tulis QR code. Nah, di situ ada QR code generator. Ini hanya untuk uji coba Bapak Ibu. Ini cukup kita memilih QR code generator. Ini. Nah ini. Di sini adalah ada teks, ada URL, ada kontak, ada SMS. Nanti bisa kita tulis di sini. Misalnya teks, misalnya adalah misalnya seminar SLCC 2 April 2020. Nah, ini otomatis sudah terbentuk QR code-nya Bapak Ibu. Ini QR code-nya tinggal kita save. Kita save yang ini. Kalau URL langsung kita masukkan saja Bapak Ibu. URL misalnya ini, misalnya tempat kami itu misalnya min-3. Nanti kita mau membuat link, kita cukup di sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi. Ini QR code sudah jadi, tinggal kita scan. Nanti ditulis saja di sini. Misalnya di sini web min-3. Cukup ini dibuat QR code, nanti tinggal di scannernya. Itu. Untuk kontak juga bisa Bapak Ibu.
Untuk kontak juga bisa. Ini komplit dari nama sampai terakhir dari webnya. Ini bisa kita wujudkan dalam satu QR code. Jadi tinggal ditulis nanti langsung dibuat sendiri. Phone juga bisa, misalnya 0298 333 222. Nah, ini. Nanti kalau kita memberikan nomor, cukup di-scan saja sudah masuk sendiri. Atau SMS yang SMS dari mana dan seterusnya bisa kita buat menggunakan QR code. Tapi QR code ini itu hanya satu-satu Bapak Ibu. Ini hanya satu. Bagaimana kalau misalnya kita terapkan ke anak? Anak itu kan kalau satu kelas di tempat kami itu ada 30 dan 31. Itu kan tentunya untuk membuat QR code-nya kan kalau menggunakan QR code generator ini kan hanya satu-satu. Tapi kita bisa sikapi dengan membuat langsung Bapak Ibu. QR Explore, namanya QR Explore. Halamannya ini Bapak Ibu, QR Explore. Ini untuk membuat QR code dalam skala besar. Ini bisa 100 sekali buat bisa 100 Bapak Ibu. Ini QR Explore, ini bisa untuk membuat 100 siswa. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah Bapak Ibu, cukup mudah. Pertama kita buka, kita cari dulu filenya anak, namanya anak, misalnya tempat kami di sini ini Bapak Ibu. Tempat kami ada 61 anak untuk kelas 6. Jadi akan saya buatkan semua QR code-nya dari 61 anak atau 30 anak lah ini. Ini yang kelas 6 tempat saya itu ada 30 anak. Cukup kita copy Bapak Ibu. Kita copy, langsung kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini. Seperti ini. Setelah ini ada 30 anak masuk namanya, langsung kita klik di sini. Nah, masukkan di sini Bapak Ibu. Ini sudah masuk di zip. Sudah masuk di zip sini. Oke. Kita ulangi Bapak Ibu. Ini mungkin kita kurangi saja. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau terlalu banyak bisa kita kurangi. Tapi kalau free itu biasanya 100. Tapi bisa dicoba nanti di rumah Bapak Ibu seperti ini. Dan nanti untuk mengetahui Cindy Aulia Evrina ini QR code-nya ini Ora QRW dan seterusnya, nanti kita bisa klik zip di bawah Bapak Ibu untuk mendownloadnya. Ya. Yang ini kita bisa gunakan, nanti kita bisa linkkan ketika nanti kita membuat kartu tanda pelajar atau kartu tanda peserta ujian, nanti yang akan kita tempelkan di kartunya, sehingga nanti ketika absen itu cukup kita scan dengan barcode to Excel di HP kita. Kita lihat. Nah, ini sudah terlihat. Ini QR code semua Bapak Ibu. Ini QR code semua. Bentuknya QR code, tapi bentuknya PNG. Kita besarkan. Bapak Ibu. Sebenarnya ini sudah bentuknya QR code Bapak Ibu. Bisa kita lihat. Nah, ini bentuknya QR code semua Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya kita mau masukkan satu persatu, berarti tinggal di-linkkan pakai mailmix gambar. Itu nanti bisa masuk sekaligus. Nah, ini sudah ada nama-namanya. Itu yang berkaitan dengan pembuatan QR code dalam skala banyak. Kalau generator
untuk skala banyak menggunakan QR Explore, tapi kalau misalnya mau satu-satu ya QR Code Generator itu. Kemudian bagaimana untuk mengeksambronya? Mengeksambronya kalau dari laptop itu kayaknya kami belum mencoba, tapi kalau dari HP insya Allah nanti bisa. Tolong bisa dipindahkan ke HP saya, Bapak Sabtono. Pak Huda itu mohon dipindahkan untuk presenternya di handphone sekarang, Mas. Oke, sebentar. Belum bisa masuk ya. Share konten itu ya, bener ya? Kalau di HP share konten ya? Share screen ya? Gak bisa. Oke. Oke, Bapak Ibu, untuk menginstal itu sangat mudah sekali, Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke Play Store. Kita masuk ke Play Store. Kita langsung tulis saja Mengeksambro. Ini sangat kecil, Bapak Ibu. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Dan kemudian kita buka karena tempat saya sudah ada. Nanti seperti ini. Untuk masukkan alamat server itu tidak boleh menggunakan HTTP. Kalau nanti menggunakan HTTP nanti akan ditolak, Bapak Ibu. Maka kita perlu scan QR code. Nah, ini cukup dengan scan QR code. Izinkan. Nah, ini saya praktekkan dengan yang ada di, misalnya di sini saya punya QR code-nya bahasa Jawa. Saya praktekkan. Nanti akan ini punya IPS, Bapak Ibu. Ini punya IPS bukan bahasa Jawa. Lupa. Ini punya IPS. Jadi nanti dia langsung masuk ke mata pelajarannya. Seperti ini. Dia langsung masuk ke soal-soalnya. Belum muncul, Bapak Ibu? Halo? Belum muncul, nggih? Soalnya belum, Pak. Oh, soalnya belum masuk. Dia HP-nya sudah keluar, guys. Menawi prosesnya. Oke, coba saya ulangi lagi. Kita buka, langsung scan QR code. Ini Bapak Ibu nanti seperti biasa lah. Nanti kita mencoba untuk masuk ke scan di sini. Semoga bisa. Oke, ini sudah masuk. Ternyata di laptop tidak terbaca, Bapak Ibu. Tidak terbaca, tidak bisa tidak lihat ya. Tapi kalau di HP saya sudah muncul ini, Bapak Ibu. IPS PTS 2 kelas 6 2019-2020. Tapi kalau di laptop belum muncul, nggih.
Iya. Oh gitu Bapak. Oh iya, terima kasih ya Pak. Oh iya, terima kasih. Jadi cukup mudah penggunaan Mong Exam Bro. Jadi yang pertama tidak bisa di screenshot, yang kedua tidak bisa membuka aplikasi yang lain dan seterusnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu, mungkin ada pengalaman yang baru sehingga saya pun bisa menambah wawasan untuk diri saya sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, tentunya banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan lagi ke moderator Pak Sabtono, monggo Bapak. Matur nuwun Pak Rohani, luar biasa paparannya ini, sangat praktis. Artinya siapapun dalam kondisi apapun sekolah kita dengan keterbatasan yang mungkin ada di masing-masing sekolah bisa menerapkan ini insya Allah. Baiklah Bapak Ibu, ini ada banyak hal yang kita tangkap dari sini ya. Misalnya tadi kita mulai dengan membuat QR code baik menggunakan QR code generator maupun yang QR Explorer. Nah, apa bedanya tadi sudah dijelaskan, kalau generator itu hanya satu per satu, tapi kalau yang langsung dalam jumlah banyak itu pakainya Explore. Kemudian ini dibaca menggunakan apa, namanya Mong Exam Bro juga sudah dibagikan tadi seperti apa cara kerjanya. Kami persilahkan Bapak Ibu bisa menyajikan pertanyaan, menanyakan, atau bisa juga dua cara maksud saya. Yang pertama, nanti mic akan kita buka melalui Pak Huda atau menyajikan pertanyaannya melalui ruang chat. Kami persilahkan. Monggo kalau ada pertanyaan. Pak Budi, Pak. Mohon tolong Pak Huda. Pak Huda, mohon. Pak Budi. Silakan Pak Budi, mic sudah dibuka. Ya, selamat malam. Selamat malam Bapak. Malam pada Pak Sabtono, Pak Uga, dan juga kepada Pak Rani. Untuk pertanyaan saya kaitannya dengan barcode Exam Bro. Ini kaitannya dengan kondisi saat ini. Tadi disampaikan kalau barcode-nya dikirimkan lewat tidak bisa terbaca. Nah, ini kaitannya dengan anak-anak kan sekarang ada belajar di rumah. Bagaimana caranya agar itu bisa diterima di HP-nya atau rumah, Pak. Terima kasih. Langsung saja Pak Rohani. Oke, ini kalau di tempat kami menerapkan secara tatap muka langsung, Bapak. Jadi anak langsung menuju ke depan, langsung nyeken, setelah itu duduk lagi ke tempatnya masing-masing untuk mengerjakan soal itu. Tetapi kalau saat ini setelah kita pembelajaran jarak jauh, tentunya kita bisa nge-share barcode itu ke anak, dan anak juga bisa menggunakan Mong Exam Bro di rumah. Tetapi biasanya anak-anak itu kalau di rumah itu HP-nya lebih dari satu, Bapak. Lebih dari satu. Jadi kalau misalnya dilihat dari keakuratan, kevaliditasinya, itu mesti lebih tepat kalau berada langsung di sekolah, kita yang mengawasi dan seterusnya. Tetapi kalau mau diuji cobakan ke rumah juga bisa, kita kirim QR code-nya, setelah itu anak bisa nyeken. Anak bisa nyeken, Bapak. Bisa nyeken dari HP satu ke HP yang lain, tetapi ya sama juga setelah masuk di Exam Bro, mereka tidak bisa untuk keluar dari HP-nya itu, tidak bisa di screenshot dan seterusnya. Tetapi untuk validitasnya itu masih bisa dipertanyakan, karena soalnya kan mungkin dia bisa mencari internet dengan menggunakan HP-HP yang lain. Tetapi secara prinsipnya untuk menggunakan HP yang menggunakan Mong Exam Bro itu tidak bisa digunakan sama sekali sebelum ditutup. Itu Bapak, jawaban dari kami.
Terima kasih Pak Rohani. Nih. Matur nuwun Pak Budi, menarik sekali nih pertanyaannya. Jadi kalau dalam kondisi normal ketika kemarin kita masih offline ya, bertemu di dalam kelas, caranya barcode-nya ditempel di depan atau lewat LCD ditayangkan, kemudian anak-anak mungkin tidak perlu kemana-mana, cukup mengarahkan mung exambro-nya ke arah barcode yang ditayangkan. Kira-kira begitu. Ya. Silahkan kalau mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini menarik sekali ya materinya Pak. Kendalanya selama ini apa Pak? Pak Rohani, penerapan seperti itu. Di samping tadi ya, jadi misalnya kalau dikerjakan dari rumah, siswa menggunakan lebih dari satu handphone. Satunya untuk meng-exambro, tapi handphone yang lain untuk browsing gitu Pak ya. Apakah Iya, ada iya. kendala yang lain? Kalau di kelas, kalau kami menerapkan di kelas saya, ya, itu kendalanya adalah di satu, anak tidak semua anak itu mempunyai HP Bapak Ibu. Dari 60 anak itu ternyata ada 5 yang tidak mempunyai HP. Itu kendala menurut kami. Tapi itu bisa kita sikapi dengan ada penilaian yang kedua. Jadi penilaian yang pertama itu anak yang punya HP semua. Jadi anak yang kedua itu yang 5 orang itu nanti untuk masuk di tahapan yang kedua dengan meminjam atau kita pinjami HP. Itu kalau di sekolahan kami. Dan yang kedua adalah kendala jaringan Bapak. Karena kelas kami jaringannya sangat low, sangat rendah, maka kita menggunakan perpustakaan tadi yang di bawahnya itu ada wifi-nya pas. Jadi anak bisa langsung mengakses. Dan yang ketiga, kendalanya ketika HP anak itu tidak support. Dalam arti apa? HP-nya kadang-kadang kameranya itu tidak bisa untuk scan, tidak masuk karena terlalu buram dan seterusnya. Itu kendala yang kami alami selama ini ya Pak. Tapi prinsipnya untuk menggunakan Mong Exambro kami cukup puas dan nanti untuk tahun yang akan datang mungkin akan kita perbaiki kelemahan-kelemahan yang kita analisis kemarin. Itu Bapak. Matur nuwun Pak Rohani, jadi semakin menarik ini. Pak Budi silahkan kalau masih ada Pak. Pak. Sementara cukup. Sementara cukup. Oh nggih. Matur nuwun Pak. Pak Rohani, itu kalau untuk presensi terus dibaca lewat apa itu Pak? Bukan Excel istilahnya apa tadi Pak? Kalau untuk presensi? Barcode to Excel. Bisa ditunjukkan Pak yang selama ini dilakukan di sekolah panjenengan? Oh bisa Bapak, bisa. Bisa nanti langsung coba saya share dulu. Jadi itu sangat mudah sekali Bapak Ibu untuk untuk bisa digunakan untuk absensi. Yang pertama adalah kita masuk ke belum masuk ya layarnya Bapak. Sampun. Sudah lihat ya. Oke, kita cukup menginstal ini Bapak. Barcode to Excel. Bentar. Sinyalnya. Barcode to Excel. Di bawahnya Webex itu ada barcode to Excel. Barcode to Excel itu nanti untuk daftar hadir harian, daftar hadir. Cukup buka. Itu setiap guru install atau hanya wali kelas atau apa istilahnya kalau di madrasah Bapak? Ini kalau pas tes itu setiap mapel Bapak. Oh, setiap mapel. Jadi ya setiap mapel kita. Nah ini nanti new file, tinggal kita klik. Di sini misalnya kita tulis saja PAT IPA misalnya. IPA. Di situ kan nanti kalau misalnya pengen komplit lagi nanti bisa ditambah jamnya Bapak. Misalnya jam 8 sampai jam 9 misalnya. Jam ke-8 sampai jam 9. Itu langsung oke. Nah, ini langsung menuju ke scanan Bapak. Scanan Bapak. Jadi kalau misalnya kita mau nama anak tadi yang sudah kita praktekkan, misalnya nama anak misalnya ada Cindy Aulia Efrina. Coba saya arahkan. Di sini ada Cindy Aulia Efrina.
Nah, semoga saja bisa terbaca di laptop panjenengan. Nah, ini berarti nanti bisa dilihat dengan cara ini ya Pak. Yang atas itu kan ada tanda buku itu. Nah, ini nanti setiap anak, nah ini Cindy, Aulia, Evrina itu sudah masuk di situ. Sudah masuk tanggal 2 bulan April 2020 jam 20.14.48. Nah, ketika sudah nanti 1, 2 dan sampai 30, tadi setelah klik itu nanti kita scan yang lain nanti akan otomatis masuk di bawahnya semua. Setelah masuk di bawahnya semua, kita ingin merubah ke Excel-nya. Di situ ada XLS, itu tinggal kita klik Pak. Oh, nggih. Dan seterusnya. Ya. Atau kita kalau mau kembali ke scanan, maka kita klik yang bawahnya keyboard itu, bawahnya keyboard kita klik, nanti akan kembali ke anak selanjutnya yang akan kita scan siapa. Itu Bapak. Cukup mudah sekali buat kita. Tapi Pak, satu orang lagi Pak, setelah Cindy Aulia tadi Pak. Satu orang lagi. Oke, satu orang lagi misalnya saya rekam. Oke, ini terlalu banyak. Jadi artinya enggak usah beli scanner, pakai kamera handphone aja bisa ya? Bisa Bapak. Sekarang ini misalnya ini adalah Quora misalnya. Saya besarkan, contoh misalnya saya ulangi Quora misalnya. Nah, itu klik lagi new file lagi, Pak? Tidak Bapak, nanti bisa masuk di bawahnya. Oh, bisa masuk di bawahnya. Ya, nanti kalau open nanti akan terlihat di sini Pak. Di sini sudah ada. Nanti akan terlihat di sini hari ini. Hari ini harus kita save dulu karena tadi belum kita save. Ini yang sudah saya lakukan itu untuk sholat duha, itu anak sudah masuk semua ini. Seperti ini. Ketika akan sholat membawa barcode ya mereka ya? Dia kan kalau mau sholat kan dia bawa kartunya itu Bapak. Oh kartunya ya? Kartu siswa tadi ya? Ya kartu siswa. Nanti kita tinggal scan satu sudah masuk sendiri di sini Bapak. Jadi tidak itu. Itu yang berkaitan dengan barcode Excel Pak. Menarik sekali ini. Kalau itu kembali ke penilaian, kemudian tadi soalnya menggunakan online juga ya? Saya menggunakan yang sudah di Classroom Bapak, menggunakan Google Form. Ya, Google Form. Masih yang free saja dari kami. Itu Bapak. Waduh luar biasa. Terima kasih sudah berbagi ilmunya Pak. Bapak Ibu ini menarik sekali ini. Monggo kalau ada pertanyaan lain kami persilahkan. Sambil menunggu saya ke Pak Huda ya. Pak Huda, kalau itu dikombinasikan dengan 365 seperti apa Pak? Oh mobil. Example. Tapi kerjanya kurang lebih sama seperti itu Pak ya? Tidak bisa. Ya. Itu memang untuk ya, keamanannya ya. matur nuwun tambahannya Pak Huda. Kembali ke Bapak Ibu kalau mungkin ada pertanyaan lain terkait dengan
materi seminar malam hari ini kami persilahkan QR code dan satu lagi tentang apa nih, Mong X Tambro. Pak Rohani sambil menunggu pertanyaan itu saya, oh ya, silakan dibuka saja mic-nya. Bu Lulu, kami persilahkan, silakan. Oh, iya. Bisa. Iya. Kembali ke Pak Rohani ya. Iya. Kembali ke Pak Rohani. Pak Rohani, itu ada Iya. barcode yang di tengahnya ada simbol khusus, itu seperti apa cara membuatnya Pak? Kalau boleh dibagikan pengalaman penjaringan. Tadi kan barcode-nya yang reguler ya, tapi ada juga yang sekarang modelnya di tengah itu diberi logo atau simbol ya. Oke, coba kami tunjukkan, Pak. Karena kami menerapkan ini masih standar-standar saja. Jadi istilahnya bisa diterapkan ke anak dan itu free buat kita semua, tidak perlu itu. Berkaitan dengan yang tadi disebutkan. Harus dipindah ke laptop atau tetap di handphone untuk share kontennya? Pindah ke laptop aja, Pak. Oh, injih. Pak udah nun sewu. Ini dari Bu Kristina menanyakan Pak Rohani. Bu Kristina Trisupriyani, SPD MSI. Mohon izin bertanya Pak Rohani, bagaimanakah penerapan QR Code untuk TK Pak? Atau apakah QR Code bisa diterapkan di TK gitu? Semoga Pak Rohani. Iya, terima kasih. Sebetulnya untuk QR Code itu bisa diterapkan di mana saja, Bapak Ibu. Itu tergantung pada gurunya. Nanti kalau di TK itu misalnya anak disuruh mencari hewan-hewan yang berkaki 4 misalnya. Nah, di situ nanti gambarnya itu kita buat QR code. Gambarnya kita buat QR code. Jadi tentunya nanti anak akan misalnya 5 gambar mana yang kakinya 4 yang mana. Nah, cukup anak menggunakan kode QR code itu yang nanti akan digunakan HP-nya atau scannernya. Itu. Jadi lagi-lagi ini untuk QR code itu diterapkan menggunakan HP, Bapak. Menggunakan HP tidak bisa terlepas dari itu. Tentunya kalau pembelajaran manual itu sangat sulit kalau kita terapkan menggunakan QR code. Mungkin untuk yang TK mungkin selain itu banyak sekali yang bisa kita sampaikan, baik itu berkaitan dengan teka-teki, penjodohan dan seterusnya. Tapi kami garisbawahi bahwa itu tidak terlepas dari yang namanya HP. Tapi kalau TK kan HP mungkin jarang gitu. Mungkin itu Bapak Sabtono. Tutupannya. Jih, maturun Bapak. Ada yang tadi Pak, QR code dengan logo itu? Oke. Sebentar Bapak. Jih, betul ono apa? Ini Bu Kristina, terima kasih Pak Rohani, keren, bisa dicoba juga di TK ya.
Misalnya untuk presensi anak-anak ya Bu ya, ini bisa diterapkan di TK ketika anak-anak itu TKA maupun TKB kan, ketika masuk mungkin saya membayangkannya mereka punya kartu yang dikalungkan, kemudian kita tinggal presensi seperti itu. Jadi lebih ke penerapan apa ini kalau dalam hal ini ke karakter ya, harus antre, hadir, dibuktikan dengan apa tadi membawa barcode itu. Jadi ke pembentukan karakter juga bisa ini. Silahkan dilanjut Pak Rohani. Oke, terima kasih. Di sini Bapak Ibu, di sini sebetulnya sudah disediakan semuanya Bapak Ibu. Sudah disediakan, di sini ada URL, ada untuk card, untuk tag, email, dan seterusnya sudah ada. Baik, tadi yang ditanyakan oleh ibunya, berkaitan dengan gambar pun ada di sini. Ada ya, untuk gambar. Tapi di sini perlu kita coba dulu yang tadi disampaikan oleh Pak Sabto, bagaimana kalau menggunakan logo yang ada di dalamnya. Di sini sudah tersedia, misalnya di sini, contoh misalnya kita buat QR code. Buat QR code, jadi seperti ini ada beberapa, ada beberapa fitur. Di sini ada, kita bisa menggunakan scan nih, bisa menggunakan ini dan seterusnya. Dan tentunya nanti di sini ada ini Bapak Ibu, di sini ada logo. Contoh misalnya ini semoga saja free. Kita coba logo, kita unggah ya. Logonya kita unggah, kita coba mencari. Ini harus daftar dulu ini. Coba kita coba bisa enggak? Nah, ini harus masukkan dulu. Dimasukkan register no for free, kita masukkan. Ya, saya pakai benar saja. Saya belum mencoba Bapak Ibu ini karena masih standar sekali yang saya gunakan untuk anak itu. Saya bisa mencoba. Oke, artinya harus masuk dulu ke email Bapak Ibu. Jadi yang tanyakan Pak Sabtono, saya belum terpikirkan harus kasih logo di dalamnya, tapi langkahnya ya yang harus kita ikuti seperti ini. Nah, itu seperti ini, jadi nanti bisa kita lihat di sini. Di foton, kemudian nanti bisa langsung saya masukkan logo sekolah saya misalnya. Ini ternyata kalau Bapak Ibu, ini ternyata cukup panjang. Nanti bisa mencoba di sini. Bisa mencoba tadi yang pertama tadi. Nah, istilahnya nanti jenengan bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi istilahnya mau ditambah apapun itu bisa, tapi nanti kalau waktu ini kita share-kan kayaknya perlu penjelasan sendiri Bapak Ibu. Nanti dicoba di rumah. Ini untuk bentuk-bentuk dan warnanya bisa, untuk logo bisa. Ini fasilitas yang ada di QR code generator. Mungkin itu Pak Sopono nanti mungkin bisa dibuat jelajah Bapak dan Ibu di rumah. Gitu. Matur sembah nuwun Pak Rohani, bagus sekali ini.
Biar Bapak latihan Ibu, di rumah, Bapak. Yung Ji. Ya. Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau berbagi pengalaman penggunaan QR Code sekaligus Exambro atau yang lain terkait dengan penggunaan QR Code ini, dipersilahkan ya. Bisa menyampaikan pertanyaannya, nanti akan kami bukakan mic-nya atau menuliskannya melalui room chat pada Vicon Webback malam hari ini. Kami persilahkan. Pak Huda mungkin bisa memberikan beberapa apa istilahnya best practice-nya juga kaitannya dengan QR Code di sekolah panjenengan, Pak. Ji, ji. Ya, ini, Baik, ini logo silahkan Pak. Pak Bapak. Rohani. Nanti dilanjut ya Pak Huda. Monggo. Pak Rohani, ini dijelaskan ternyata sudah bisa masuk ya logonya ya. Bisa masuk. Berarti Lagi. mungkin berkenan demokan lagi Pak supaya muncul logonya tadi. Belum muncul. Oke, Bapak dan Ibu, untuk sudah muncul Bapak. Sampun, sampun. Oke, kita klik webnya tadi, langsung next. Kita melanjutkan tadi, langsung kita tulis website kita, yaitu misalnya www.minsalabit.st.id. Itu, ini juga sama. Setelah itu nanti kita next. Ini free kayaknya Bapak Ibu. Saya baru mencoba ini, kayaknya free. Tapi harus mempunyai akun dulu di QR Code Generator. Ini nanti seperti ini. Create QR Code. Create QR Code ini seperti ini Bapak dan Ibu. Ini QR Code web kita. Ini yang masih polos. Masih polos, di sini ada pilihan. Pilihan-pilihan, nanti kita tinggal logonya kita klik, upload logo yang akan kita berikan di tengahnya. Nah, di sini misalnya logonya dari logo ini misalnya. Sudah bisa. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Sudah, nanti tinggal di download saja, nanti sudah jadi. Load. Ini versi trial kayaknya. Tapi bisa Bapak, bisa. Nah, kita lihat. Sudah downloadannya. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Seperti ini. Cukup mudah. Nanti tinggal kita scan alamat web kita, nanti masuk. Tapi alangkah baiknya jangan pakai logo seperti ini, tapi logo yang tadi. Yang pakai logo yang saja.
Sudah bisa masuk, langsung kita download. Tadi tinggal nanti kita scan. Itu mungkin Pak Sabtono, dan Nggih. nanti kami harapkan Bapak Ibu bisa mencoba di rumah, tidak hanya materi saja, tapi benar-benar coba di rumah. Nggih, matur sembah nuwun Pak Rohani, luar biasa ini ilmunya yang berkenan dibagikan saya. Pak, jadi kalau di sekolah panjenengan kartu siswa itu ada barcode-nya, ada fotonya, kemudian apalagi itu Pak? Kartu siswa. Ini Pak, kartu siswa seperti ini. Ini kita masih manual Bapak, belum ke percetakan. Jadi nanti kita masih buat seperti nomor induk siswa, NISN siswa, nama, bisa nanti dibuat tanggal lahirnya juga bisa. Itu komplit Bapak. Ngaten nggih. Nggih. Iya. Dan ini semuanya pakai Milmis, baik untuk fotonya maupun barcode-nya. Nggih. Ini kepala sekolah seharusnya juga tinggal kita scan sudah bisa, tapi ini kayaknya kita perlu validasi dulu yang pertama. Yang pertama. Jeniel Mungkin itu Pak. Iqbal, oh tinggal tanda tangan kepala sekolah ini ya? Iya, tinggal tanda tangan dari kepala sekolah sama stempelnya. Jadi ketika dia masuk cukup. presensi itu tinggal ini saja yang dibaca ya, barcode-nya ya? Iya. Iya, cukup barcode-nya saja. Ini yang kami tekankan, satu free Bapak. Jadi Betul. tidak membutuhkan biaya yang banyak. Tetapi kita hanya mempunyai drive kan 15 giga, hanya 15 giga itu yang free untuk Google itu. Jadi mungkin kalau misalnya satunya sudah penuh ya nanti mungkin bisa buat akun yang baru lagi. Tapi kalau di Microsoft 365 itu kan ya kita sudah pernah mau mencoba tapi karena bayar dan begitu, karena di sekolah kami juga kita coba dulu yang free dulu, nanti kalau mungkin sudah mumpuni mungkin nanti kita akan pindah ke 365. Mungkin itu Bapak. Matur nuwun sudah berbagi ya. Jadi ini contohnya Bapak Ibu untuk pengalamannya Pak Rohani mengelola tentang apa istilahnya ya, data kesiswaan ya di madrasah beliau. Kemudian tadi dirangkaikan dengan QR code ya. Luar biasa, ini betul-betul menginspirasi kami semua Pak yang ada di Vicon malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi presensi sekaligus mengisikan saran, termasuk di situ jenengan bisa memberikan saran ke kami materi apakah yang bisa yang diperlukan ya, artinya ini istilahnya menjaring sebetulnya kebutuhan apa dan materi apa yang harus kami sampaikan di kegiatan Kamis dalam jaringan ini. Kami persilahkan kalau mungkin masih ada Bapak Ibu atau dalam hal ini tidak harus pertanyaan ya. Tidak harus pertanyaan tapi berbagi pengalaman menerapkan QR Code dan mong exam bro. Kembali ke Pak Huda kalau mungkin bisa ditambahkan Pak, tadi basisnya Pak Rohani itu menggunakan Google Form, kalau Pak Huda kan lebih ke 365 ya. Seperti apa kalau ini istilahnya bukan diperbandingkan tapi dimaksimalkan mungkin ya, dimaksimalkan. Monggo Pak Huda. Oh, nggih.
Betul, betul. Oh iya, dibuka saja Pak. Monggo. Dari Bu Siti Suhareni. Silakan Bu Siti, ini mic-nya sudah dibuka. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Pak Rahma, Pak Huda, Pak Nurhani, dari teman-teman semuanya. Saya dari TK. Ini saya dulu sudah mencoba ikut di VCI itu kan, di VCT latihan membuat QR code juga, dan alhamdulillah saya terapkan di anak didik saya. Itu ya seperti tadi anak-anak mempunyai data apa namanya identitas kayak kayak itu ya namanya kayak kalau yang kita pegawai negeri pakai yang ID card itu ya Pak ya. Itu wali murid senang banget. Dan mudah-mudahan nanti untuk malam Kamisnya itu teman-teman dari Kabupaten Karanganyar terutama guru PAUD bisa bergabung semuanya dan mohon seandainya nanti ada WA grup WA saya mohon minta linknya insya Allah untuk mengembang biar termotivasi untuk teman-teman saya semuanya. Dan saya memang sangat suka sekali. Saya sering ikuti webik dari teman-teman dari Kelor, dari Lentora, banyak sekali ini. Dan terima kasih sekali. Dan saya ini ingin bertanya, kalau QR code ini dipakai untuk ID card kita itu bisa nggak Pak? Kalau kita dapatnya dari dinas itu kan nggak ada QR code-nya, hanya identitas nama, unit kerja gitu aja. Jadi ketika untuk absensi kan selama ini kita pakai itu ya. Nah, itu kalau diterapkan di untuk ID card kita bisa nggak nggih? Ya untuk QR-nya itu. Ya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Injih matur nuwun Bu Eni. Iya. Pak Rohani, ini pertanyaannya bisa ndak ya diterapkan untuk kepegawaian kalau ini kan ke kesiswaannya ya. Dan sementara kalau ini dikaitkan dengan ID card kita yang kita terima dari Dinas Pendidikan itu kan hanya sebatas nama, nomor induk pegawai atau kalau itu yayasan berarti nomor induk pegawai yayasannya, kemudian apalagi ya tidak ada barcode-nya. Seperti apa ya Pak kalau ditambahkan barcode-nya ya? Iya. Ya, silakan Pak Rohani. Mungkin di demokan aja Pak, misalnya pakai Excel toh Pak? Oh gitu. Ini intinya kan apa Bu? Intinya itu semuanya bisa kita masukkan di QR code. Tinggal nanti apa kan di situ ada teks. Ada teks kan di situ nanti ketika mulai nama, NIP, golongan, tempat instansinya itu tentunya kalau kita masukkan di sebuah QR code itu kan QR code kan hanya memindah dari teks atau URL atau yang lain ke sebuah QR code. Jadi QR code itu hanya menyederhanakan saja Bapak Ibu. Ditaruh dimanapun insya Allah bisa, tinggal mau nggak mencetak QR code-nya itu seperti itu. Jadi intinya di situ bisa semua Bapak dan Ibu. Jadi kalau ID card itu kan biasanya dia pakai teks. Kalau kartu nama dia nanti pakai card. Kalau SMS dan seterusnya. Di situ sudah ada fasilitas semua Bapak Ibu untuk QR code generator yang free. Di situ ada semua nanti yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya memang nanti ID card-nya perlu ada barcode, di situ ada nama, NIP, pangkat, golongan, termasuk nanti bekerja di mana dan seterusnya. Nanti misalnya ID kepegawaian itu bisa dimasukkan di dalam QR code. Pertanyaannya, mau enggak yang membuat ID card itu ada QR code-nya? Sekarang sudah mulai ada di SK.
SK kita, SK kenaikan pangkat KP, itu ada QR code-nya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa, misalnya kita memanipulasi data di situ, padahal sudah ada QR code-nya. Contoh yang real sekarang adalah misalnya kita mendapat sertifikat online. Sertifikat online itu ada yang free, ada yang berbayar. Kalau free itu tidak ada namanya Bapak Ibu. Walaupun di situ ada QR code, nanti namanya tidak akan muncul. Karena apa? Karena di dalam QR code-nya tidak ditulis namanya. Tetapi dalam seminar VIP-nya itu nanti sudah tertulis, misalnya di situ, misalnya nama saya misalnya Ruhani, sertifikat ini, ikut ini, itu dibuat QR code, cukup di-scan, nanti namanya ada. Itu untuk validasinya. Tapi kalau misalnya nanti ada QR code kok tidak sesuai dengan ID card-nya, oh berarti itu bisa dinyatakan palsu dan seterusnya. Itu Bapak Sabtono. Jadi intinya bisa diterapkan di mana saja asalkan mau enggak menggunakan QR code-nya itu. Itu Bapak. Jadi artinya bisa, hanya memang ID card kita itu memang belum ada ya. Makatan Bu Eni jadi bisa itu dibuat, hanya saja memang dari dinas yang berwenang membuat ID card ini belum memberikan ya. Tapi ke depan mungkin akan ada seperti itu Pak ya. Sudah ada, karena ini jelas lebih irit ya. Ya. Di SK itu sudah ada sekarang. Ya, SK dan sertifikat ya. Iya, SK sertifikat itu sudah mulai menggunakan QR code. Oke. Makatan Bu Eni. Terima kasih Bapak. Inji, sami-sami. Pak Uda mau menambahkan ceritanya tadi Pak, terkait dengan barcode. Oh, saya mau tanya ke Pak Uda ya. Boleh Pak? Nggih. Jadi gini Pak Rohani, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya Pak Rohani dan Pak Huda itu sama ya, bedanya Pak Huda di SD, kalau Pak Rohani di Madrasah Ibtidaiyah. Jadi sebetulnya sama dan alhamdulillah ketemunya ini malah online lewat jaringan. Silahkan Pak Rohani. Iya Pak, tadi untuk Office 365 tadi kan ada yang berbayar dan ada yang tidak. Yang tidak kan tadi disampaikan untuk pendidikan Pak. Itu yang pertama prosedurnya bagaimana, kemudian yang kedua adalah kapasitinya. Ada enggak batasan kapasiti? Kalau di Google kan hanya 15 giga, tapi kalau di Office 365 kira-kira berapa Pak untuk kapasitasnya? Terima kasih Pak Uda. Oh ya harus, namanya berbagi. Upi, catat nomor resek, Pi. 081. Heeh. Anjir. Yes.
Iya, terima kasih ya Pak. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan melalui WA, nggih. Biar pengalaman ini juga bisa kita transfer ke Min Salatiga juga. Terima kasih Nggih, ya Pak. nggih, nggih. Ya, Bapak Ibu, ini pentingnya kita berbagi, kemudian belajar dan tumbuh bersama ya. Karena kita saling mengisi. Ada yang mungkin kita lebih di sini, tapi ternyata di sana punya kelebihan. Jadi saling melengkapi. Saya kira hanya itu pertanyaan-pertanyaannya. Kalau yang lainnya apakah masih ada nih? Saya cek sebentar. Sekaligus saya tawarkan, silakan kalau Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi seminar Kamisan dalam jaringan malam hari ini tentang QR Code dan Mong Exambro. Saya cek lagi di room chat sudah. Nggih, matur nuwun Bu Patmi ya menyimak. Jadi ceritanya sekadar ini setiap Kamis Bapak Ibu silahkan dicatat atau diagendakan. Harinya hari Kamis, pukulnya kurang lebih jam 19 room sudah kita buka. Kami juga sangat tahu mungkin ada yang harus sholat dulu menyelesaikan yang lain. Dan diberikannya form untuk presensi sekaligus di bagian bawah Bapak Ibu bisa menginformasikan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi misalnya Pak Mbok temanya ini seperti malam hari ini misalnya QR Code dan apa Mong Exambro misalnya. Mungkin di pertemuan berikutnya ada yang menginginkan apa nanti kita carikan. Begitu ya Pak Uda ya materinya, kemudian kita hadirkan pematerinya yang betul-betul praktisi itu sehingga betul-betul real dan itu dekat-dekat atau memang memecahkan permasalahan yang ada di sekolah kita dan permasalahan kita hari ini. Kami persilahkan lagi kalau mungkin masih ada pertanyaan, mic akan kami buka atau bisa pertanyaannya disampaikan melalui room chat. Kalau memang tidak ada, ini gilirannya Pak Rohani untuk memberikan penguatan ya. Silahkan Pak kalimat-kalimat penguatan terkait dengan QR Code dan Mong Exambro. Kami persilahkan Pak Rohani. Oke, terima kasih. Terakhirnya sebagai kalimat penutup. Jadi yang penting Bapak Ibu, kita selalu mencoba dan mencoba setiap ada informasi yang baru, tidak kita baca dan kita cerna saja, tapi harus kita aplikasikan sehingga benar-benar hal tersebut bisa kita wujudkan di sekolah-sekolah kita. Baik itu berkaitan dengan virtual dan maupun yang lain. Jadi selalu semangat dan selalu mencari informasi-informasi terbaru buat peningkatan kita semua. Terima kasih. Mungkin itu Pak Sabtono. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu penguatan dari Pak Rohani tadi. Jadi malam hari ini kita belajar banyak hal ini dan praktis artinya memang kita butuh dan bisa kita praktekkan di dalam keseharian kita sebagai guru di sekolah maupun di madrasah kita masing-masing. Yang pertama bahwa QR Code ini berbeda dengan barcode. Bedanya kalau barcode itu 1 dimensi, QR Code ini 3 dimensi. Kemudian beda bentuknya juga, tampilannya berbeda. Kemudian QR Code yang dibagikan pengetahuannya, keahliannya, keterampilannya Pak Rohani kepada kita bahwa itu bisa dibuat dengan 2 cara, 1 per 1 atau di generate dalam bentuk massal ya. 1 per 1 menggunakan QR Code generator, tapi kalau yang dalam jumlah banyak pakainya Explore tadi. Kemudian terkait dengan Mong Exambro ini adalah apa yang diterapkan di madrasahnya Pak Rohani, terutama di dalam penyelenggaraan tes ya atau penilaian. Sekarang istilahnya penilaian ya. Penilaian entah itu penilaian tengah semester atau penilaian harian, kemudian penilaian akhir semester, akhir tahun, dan kondisinya agak berbeda pada saat pandemi COVID-19 ini ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kondisi yang diceritakan tadi agak berbeda dengan
hari ini, tapi di banyak hal masih bisa kita terapkan. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalamannya, kemudian juga apa istilahnya ya, kalau di sini berbagi ya. Jadi kegiatan ini berlangsung setiap hari Kamis Bapak Ibu, dan jamnya room kita buka jam 19, tapi pada prakteknya kami biasanya akan menunggu beberapa saat karena kami tahu mungkin ada yang harus menyelesaikan dulu kegiatan lain termasuk sholat Isya. Bapak Ibu, demikianlah keberlangsungan VCon, video konferensi berbasis Webex dengan apa istilahnya platform Webex ini kami beri nama sekadar ya, seminar Kamisan dalam jaringan. Terima kasih yang luar biasa kami sampaikan pada utamanya Bapak Rohani SPDI dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Salatiga yang sudah berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian terima kasih pada Direktorat SMK yang sudah memfasilitasi kita untuk Webex-nya, dan utamanya pada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di dalam VCon malam hari ini. Di rumah terus sehat, di rumah terus produktif, di rumah terus berbagi, di rumah terus terhubung, di rumah terus update. Tentu saja ada banyak kekurangan di sana sini dalam penyelenggaraan VCon malam hari ini. Sekadar seminar Kamisan dalam jaringan PGRI Jawa Tengah SLCC. Untuk diketahui PSLCC ini adalah istilahnya kelengkapan ya, kelengkapan. Sebetulnya sama dengan yang lain, kami hanya mengerjakan apa yang belum dikerjakan oleh seminar-seminar online yang lainnya. Dan sekali lagi saya berharap Bapak Ibu berkenan untuk mengisikan ya apa sebetulnya yang dibutuhkan, sehingga di sekadar yang datang kami betul-betul memfasilitasi, membagikan sekaligus menjawab kebutuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu silahkan diisi link presensi dan usulan materi yang akan datang. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Siti, Pak Rohani. Bu Siti Suhareni dari Karanganyar, Pak, materi QR code-nya nyewon boleh apa tidak? Gitu. Pak Rohani? Boleh ya, nanti kita bagikan ya. Kita bagikan, Pak. Oke, nanti. Ya. Kita bagikan, Pak ya. Kalau enggak bisa di sini ya pakai WA group nanti. WA group. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi dan aplaus untuk kita semuanya. Sekali lagi tetap sehat, tetap di rumah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya VCon saya serahkan sepenuhnya kepada host Pak Huda. Silahkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.